Ya wajar aja karena ini kan Halo guys. halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Owen Liver MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang menonton videoku kali ini dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada video kali ini aku bakalan bahas fitur, ya mungkin bisa dikatakan fitur lah ya, fitur atau teknologi yang cukup umum dan sering dan banyak banget kita temuin di jalan, ya terutama untuk kendaraan bermotor ya, untuk motor, mobil, dan biasanya ini juga dijadiin informasi sih untuk dealer-dealer supaya mengasih tahu teknologi ini ada di kendaraan yang mereka jual. Dan salah satu faktor juga yang membuat orang mau beli produk itu, yaitu di sini aku mau bahas soal overhead camshaft. Nah, sebelumnya di sini sorry dulu nih buat teman-teman yang mendengar dan menonton videoku saat ini, mungkin agak terganggu dengan suara nafas. Aku nggak tahu ini bakalan kedengeran atau enggak, suara nafas. Kebetulan aku juga lagi kurang sehat juga, rada pilek, jadi kalau nafas tuh rada bunyi. Aku nggak tahu ini bakalan masuk ke video atau enggak. Dan aku juga saat ini lagi nyoba naro mikrofon di pas banget di depan mulut, jadi kalau aku agak monyong dikit nih ya kerasa nih ada mic di depan mulut nih. Jadi untuk suara nafas aku nggak tahu bakalan kedengeran atau enggak. Mungkin nanti pas ngedit ya aku usahain bakalan aku potong sebisanya, tapi ya gimana ya, namanya kita ngetek motor vlog kayak gini rada susah sih untuk motong-motong suara nafas gini. Videonya bakalan otomatis kepotong juga. Nah, oke, balik lagi ke topik tadi. Ya, malah lampu merah, bentar. Habis lampu merah kita balik lagi ke topik ya. Oke, balik lagi ke topik tadi soal overhead camshaft. Yang seperti yang kita tahu, saat ini nih konfigurasi overhead camshaft yang bertebaran di mana-mana, yang sering banget kita temuin itu ada SOHC dan DOHC. Nah, bedanya di mana? Mungkin untuk beberapa teman udah tahu ya bedanya SOHC dan DOHC ini. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, nah SOHC itu dia pakai overhead camshaftnya itu cuma satu, jadi dia single overhead camshaft. Dan untuk yang DOHC-nya itu double overhead camshaft. Nah, bedanya selain dari camshaftnya yang satunya ada satu, yang satunya ada dua. Nah, perbedaan lain itu ada di rocker arm. Nah, untuk DOHC, nah itu dari noken as tuh langsung ke valve, nggak ada nggak ada sambungannya ya. Sambungannya ini kalau di SOHC namanya rocker arm. Nah, jadi gampangnya gini, untuk yang di DOHC itu noken asnya langsung nyambung ke valve, ke apa sih ya, pangkalnya valve lah, pangkalnya klep gitu dia, jadi dia langsung. Nah, kalau untuk SOHC itu nggak langsung, itu nanti dari noken as. Nah, noken asnya gerakin rocker armnya, kemudian dari rocker armnya yang bakalan gerakin si valve-nya. Nah, untuk SOHC ini juga lebih simple sih, karena satu noken as itu dia juga gerakin katup untuk masuk dan katup untuk buang. Jadi katup intake sama katup exhaustnya juga diatur dalam satu buah noken as. Itu untuk SOHC. Malam-malam gini macet.
Ya beginilah kalau di kota Jogja, apalagi kalau di jam-jam segini ya, ini bakalan macet banget sih. Oh, padat semua loh. Ya wajar aja karena ini kan Anco. duh, hati-hati bu. Oke kita jalan, udah rada kosong. Nah kita bahas kejadian tadi ya. Itu kalau di luar Jogja ya, selain Jogja itu udah kata-kata kebun binatang udah bakalan keluar itu sih. Kalau di Jogja itu jarang banget sampai kayak gitu. Ya gimana ya, orang jam segini ada beberapa kantor yang baru pulang kerja, badan capek ya, kayak aku sekarang lagi baru pulang kerja. Apa ya, emosi itu lagi labil-labilnya sih, gaya nggak stabil lah, kayak orang capek pengen cepat-cepat istirahat, dan ini lampu merah lagi. Nah contohnya kayak gini, itu ada motor di kanan ya, seharusnya kan mobil bisa mengambil kanan ya, arah kanan aja, tapi maksa banget nih harus ngambil kiri, padahal ya dia udah tahu itu nggak bisa masuk untuk motor. Bang. Alah mobil segede itu nggak bakalan bisa masuk, tapi tetap dia maksa ngambil kiri. Ya jadinya kan ya macet. Aku nggak tahu ya kalau di Jakarta gitu atau di daerah lain itu mungkin udah dimaki-maki tuh orang yang bawa mobil itu. Ya bersyukurlah hidup di Jogja ya. Nah udah kita tadi untuk hiburan dari orang yang hampir mau celaka ya, tapi itu bukan hanya satu atau dua kejadian sih, aku udah sering banget, apalagi kalau pulang malam jam-jam segini ya sering banget ketemu kejadian-kejadian kayak gitu tuh ya. Salah satunya alasan aku bikin konten-konten kayak gini ya, apa ya, untuk mengabadikan aja sih, mengabadikan ya keseharianku tiap harinya, kejadian-kejadian apa yang aku temuin di jalan. Ya lumayan lah ya, kan biasanya kayak hal-hal kayak gitu tuh bakalan jadi tontonan publik ya, jadi hiburan lah ya untuk sebagian orang, tapi untuk orang yang ngalamin ya musibah itu. Nah kayak gini macet banget. Itu ada apa ya di depan ya? Jarang-jarang loh ini sampai sepadat ini di sini nih. Mari kita lihat. Nah mentok biasanya sampai sini doang nih, nggak nyampe belakang banget. Ini kenapa ya? Nah ada yang tahu nggak nih jalan apa nih? Biasanya anak-anak muda zaman sekarang udah tahu nih, ini tempat viral banget sih. Nggak viral tapi lebih apa ya, anak-anak muda yang hidupnya rada enak, rada asoy, biasanya tahu nih jalan ini karena ada tempat apa ya yang sangat fenomenal di sebelah kananku ini. Oke kita lihat, ini pada disuruh putar balik. Kenapa ya? Kok ditutup ya jalannya ya? Oh iya, pantes ditutup jalannya, suruh putar balik. Ya pantes aja bakalan semacet itu tadi. Waduh, pegelnya. Ya derita make motor under yoke atau under yoke. Apalagi
apalagi orang yang pakai moge-moge itu ya, yang underjognya lebih sadis lagi, akan pegel banget lah, motornya berat terus underjog lagi. Nah, kita balik lagi ke pembahasan tadi soal SOHC dan DOHC. Sampai mana tadi ya pembahasannya, aku lupa aku. Oh ya, soal ini ya, rocker arm ya. Jadi untuk SOHC itu antara noken as dan valve-nya itu penghubungnya itu rocker arm. Terus untuk satu noken asnya itu juga kontrol untuk bukaan katup intake, katup exhaustnya juga dalam satu noken as gitu. Untuk apa ya namanya, kayak benjolan apa, aku nggak tahu sih nama itunya apa. Nah, untuk kelebihannya, jadi untuk SOHC dan DOHC ini ada kelebihan dan kekurangannya sih. Ya hampir sama kayak pembahasanku kemarin soal overbore sama overstroke. Ya tiap teknologi pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Nah, kita balik lagi ke keunggulan dari SOHC. Nah, untuk SOHC ini apa ya keunggulannya? Wah, macet. Ya kita sambil ngobrol lagi lah ya. Ngobrol-ngobrol ini macet. Wah, parah sih ini macet. Nah, untuk keunggulan dari SOHC ini biasanya untuk SOHC klasik atau SOHC yang apa ya, teknologinya masih belum se-complicated sekarang. Itu keunggulan yang pertama, biasanya itu bahan bakarnya jauh lebih sedikit, lebih irit lah dibanding DOHC. Terus karena dia apa namanya tadi, noken asnya cuma satu, nah otomatis moving partnya juga bakalan lebih sedikit. Terus biaya spare partnya juga jauh lebih murah. Terus kelemahannya itu lebih ke tenaga di putaran atasnya itu kurang banget. Nah, untuk SOHC yang aku bilang tadi, untuk keunggulan tadi itu yang biasanya kita dapetin di SOHC standar bawaan, bukan standar bawaan pabrik ya, tapi lebih ke SOHC klasik lah, yang awal-awal ditemuin, awal-awal diterapin di kendaraan. Nah, itu kelebihannya ya, salah satunya ini motor R15 V3 ini juga SOHC, tapi perlu digarisbawahi juga untuk R15 V3 atau motor-motor SOHC sekarang atau mobil-mobil SOHC sekarang itu udah nggak sesederhana dulu lagi. Sekarang tuh udah juga jauh lebih komplit juga, moving partnya juga jauh lebih banyak, terus biaya spare partnya juga lumayan mahal untuk sekarang. Karena kenapa? Karena SOHC sekarang itu sudah apa ya, sudah dimanipulasi lah, dimaksimalin lagi. Nah, untuk teknologi-teknologi yang udah disematkan di SOHC sekarang itu apa ya, yang paling banyak itu ya paling ini sih, lebih ke lubang intake, lubang klepnya itu lebih diperbesar, exhaustnya juga. Terus apa lagi ya, penambahan jumlah valve-nya. Untuk kayak ya, SOHC zaman dulu kan biasanya cuma satu klep, itu valve-nya cuma satu, valve intake-nya satu, valve exhaust-nya juga satu. Nah, sekarang ditambah jumlahnya. Ya, contohnya kayak ini R15, klepnya kan ada 4 tuh, klep intake, klep klep exhaust-nya juga ada 2. Terus ditambahin VVA juga. Ya, efeknya penambahan fitur tadi ya, jadinya ya SOHC juga lumayan bisa nyaingin DOHC sih untuk sekarang.
Cuman ya minusnya keunggulan-keunggulan SOHC klasik atau SOHC vintage yang zaman dulu, atau yang apa ya, teknologi dulu lah, SOHC dulu yang belum ada teknologi-teknologi kayak pembesaran klep, penambahan jumlah klep atau VVA. Itu jadinya keunggulannya jadi lebih apa ya, lebih menurun lah dibanding SOHC untuk desain awal. Ya apa ya, ada plus minus sih. Jadi untuk bisa nyaingin DOHC ditambahin lah fitur-fitur kayak gitu tadi. Nah jadinya ya keunggulan-keunggulan SOHC desain awal jadinya berkurang. Tapi tetap aja sih kalau menurutku untuk antara SOHC dan DOHC itu apa ya, punya karakter masing-masing sih. Nah terus untuk apa ya, bisa ditekan kelemahan juga nih, kelemahan dari SOHC dibanding DOHC, yaitu penggunaan rocker arm. Nah penggunaan rocker arm ini itu membuat apa ya, mesin di RPM tinggi itu apa ya, kurang maksimal sih tenaganya dibanding DOHC. Kalau untuk mesin DOHC aku akuin sih emang untuk RPM tingginya nyos gandos lah pokoknya. Oke, untuk pembahasan SOHC kayak gitu. Terus untuk DOHC ya, apa ya, kalau DOHC ya kayak tadi, berbanding terbalik dengan apa yang gue jelasin di awal. Terus untuk pengembangannya ya lumayan sedikit sih ya, karena ya emang dari apa ya, dari head DOHC itu kan moving partnya juga sudah lumayan banyak ya. Ya paling cuma penambahan klep doang sih. Yang untuk yang desain awalnya cuma satu klep, nah sekarang udah ditambahin jadi dual klep. Jadi klep intake sama klep exhaustnya ada dua gitu. Nah karena tadi aku bilang di SOHC kan ada rocker arm ya. Nah kan tadi di SOHC kan aku udah ngomong tuh ada penghubung ya antara noken as sama valve-nya, yaitu penghubungnya itu rocker arm. Nah di DOHC ini rocker armnya itu nggak ada, jadinya dari apa ya, dari noken as ke valve-nya itu langsung gitu. Nah apa ya, respon ya karena dia langsung ya, dari noken as langsung ke valve, otomatis ya apa ya, responnya juga jauh lebih responsif lah. Karena rocker armnya nggak ada, jadi ya respon valve-nya ya lebih cepat ya, karena nggak ada penghubung kan ya. Dibanding SOHC ya, rocker arm apa ya, salah satu kelemahan sih, kelemahan dari teknologi SOHC ya. Coba kalau nggak ada rocker arm ya nggak bakalan nyambung tuh antara noken as sama valve-nya tadi. Nah karena si apa tadi, noken rocker arm. Nah karena rocker armnya itu nggak ada, jadi langsung kan dari noken as ke valve-nya. Nah efeknya untuk mesin DOHC RPM tengah ke atasnya itu apa ya, tenaganya tuh jauh lebih nampol gitu, lebih enak. Nah karena tenaganya yang nampol, nah bensinnya juga jauh lebih nampol juga ke dompet tuh, jauh lebih boros. Nah itu untuk DOHC. Oh ya tadi untuk kelemahannya belum ya. Untuk kelemahan DOHC apa ya, ya karena tadi dia berbanding terbalik sama SOHC ya, jadinya untuk tenaga putaran menengah ke bawahnya jadi kurang maksimal aja dibanding SOHC. Kenapa ya? Karena ya tadi banyaknya komponen yang harus digerakin di mesin DOHC. Jadinya mesin DOHC itu butuh apa ya, butuh tenaga lebih lah untuk dia bisa apa ya, muter
mesin itu, dari langkah isap, langkah usaha, langkah buangnya. Ya apa ya, semakin banyak part yang ada itu bakalan apa ya, bebannya atau hambatannya juga semakin banyak sih. Ya karena semakin banyak part, gaya gesek juga semakin banyak. Ya kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap teknologi itu pasti ada lah ya. Yang ini lebih ke arah sini, yang ke situ lebih arah ke situ. Ya namanya buatan manusia, tidak ada yang sempurna. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bingung ya, lebih milih ke SOHC atau DOHC. Karena balik lagi tadi yang seperti yang aku bilang tadi teman-teman, untuk SOHC kan tenaganya maksimalnya di putaran rendah, menengah. DOHC juga sama, lebih ke menengah ke tinggi. Jadi ya disesuaikan aja sama kepengenannya gimana, terus kebutuhan sehari-harinya gimana. Kalau itu motor bakalan dipakai untuk kebutuhan tiap hari ya, mobilitas sehari-hari, disesuaikan aja sih. Nih aku kenapa aku milih SOHC di motor buat mobilitas sehari-hari, ya karena balik lagi tadi, untuk medan yang aku tempuh ya jalan kayak gini, macet, lampu merah deket-deket, dikit-dikit lampu merah, dikit-dikit lampu merah. Jadi ya aku lebih milih motor yang tenaga bawahnya lebih ngisi dibanding tenaga atasnya gitu. Ya lebih cocok lah untuk kendaraan harian. Ya irit juga, irit termasuk salah satu faktor ya untuk kita milih kendaraan untuk harian. Terus kalau untuk DOHC ya cocoknya untuk yang kendaraan-kendaraan balap gitu. Misalkan kalian mau apa ya, mau balap, beli motor buat balap, ya cocoknya pilihnya DOHC. Terus misalnya motor-motor kayak motor-motor yang buat terabas gitu kan bakalan pakai RPM tinggi kan. Nah, cocok juga pakai DOHC karena dia lebih powerful. Di RPM tingginya lebih powerful. Terus apa ya, top speednya lebih tinggi gitu. Nah gampangnya gini aja deh, untuk kesimpulan dari pembahasan ini, antara SOHC atau DOHC itu punya karakter masing-masing. Kalian sesuaiin aja karakternya, kalian maunya gimana, kalian butuhnya gimana, disesuaikan aja. Karena tiap motor atau tiap teknologi itu punya karakter masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah kita nih sebagai pengguna atau konsumen atau orang yang gunain motor lah, entah itu buat terabas, entah itu buat sehari-hari, entah itu buat balap, ya kita tinggal pilih. Kita nggak perlu mikir lagi ini tenaganya seberapa, hitung-hitungannya gimana. Kita tinggal pilih aja udah. Kita butuhnya gimana, medannya kita tempuh kayak gimana, kita pengennya gimana, ya disesuaikan aja sih. Ya karena balik lagi tadi, untuk kelebihan dan kekurangan dari SOHC dan DOHC itu tuh masih bisa kita oprek lagi, kita improve lagi. Kayak misalnya SOHC ditambahin apa gitu, tadi kan ada kan jumlah valve-nya dan segala macam, itu kan termasuk improve juga. Nah saranku di video ini tuh cuman satu sih, gampang banget. Kalau misalkan kalian kepengennya DOHC, jangan sesekali kalian beli SOHC. Jangan peduli kata orang SOHC A, SOHC B, jangan. Kalau kalian pengen DOHC, ya belilah DOHC. Karena kenapa? Gampangnya gini, kalian maksain nih, kalian pengennya DOHC atau kalian pengennya mesin overboard dan segala macamnya, tapi kalian maksa beli SOHC terus overstroke ya karena kata orang dan segala macam. Percayalah, kalian gak bakal puas dengan apa yang kalian beli. Nah untuk video kali ini mungkin cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video kali ini. Aku juga mau pulang, capek banget ya. See you in next video and ciao, goodbye teman-teman.